Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pisan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network. Ini ada sebuah laporan dari media yang bernama Be-in Crypto. Jadi bagi teman-teman yang sudah lama bermain di dunia kripto pasti tahu bahwa media yang bernama Be-in Crypto ini adalah salah satu media yang juga menjadi rujukan dari para trader maupun investor yang bermain di dunia kripto teman-teman. Jadi ini berita baru diposting beberapa menit yang lalu tanggal 27 Maret 2025. Dan video ini saya buat tanggal 27 Maret, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam laporan ini bahwa P-Network ini anjlok lebih dari 29% dalam satu minggu dengan dominasi penjual atau seller yang hari ini semakin lama semakin kuat, teman-teman. Dan ini mengurangi kapitalisasi pasarnya dari 5,5 miliar US dollar. Jadi kita lihat ini, saya ulangi, ini memangkas kapitalisasi pasarnya ke 5,5 miliar US dollar dari puncak harga, dari puncak market cap di angka 19 miliar pada bulan Februari, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa pada bulan Februari nilai kapitalisasi pasar dari P-Network itu mencapai 19 miliar, tapi hari ini turun menjadi 5,5 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian DMI membeberkan bahwa ADX merangkak naik mendekati 35, sementara DI melonjak tajam, mengindikasikan tren bearish yang hari ini semakin kuat. Dan ini kita lihat untuk CMF amblas ke minus 0,32 teman-teman. Oke, kita akan membahas tentang hal ini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa P-Network kembali diterpa tekanan jual ekstrim. Jadi harganya merosot lebih dari 9% dalam 24 jam terakhir dan mencatatkan koreksi 29% dalam satu minggu. Kapitalisasi pasarnya pun tergerus, hanya tersisa 5,5 miliar US dollar, turun drastis dari puncak 19 miliar yang sempat tercapai pada akhir Februari, teman-teman. Kemudian indikator teknikal mencerminkan dominasi penuh dari kubu seller atau penjual, artinya lebih banyak penjual daripada pembeli, teman-teman. Ya ini mungkin karena faktor lebaran, teman-teman. Jadi banyak orang yang mau berlebaran sehingga menjual koinnya tanpa di sini terlihat belum ada tanda-tanda kebangkitan momentum yang berarti. Jadi seiring koin P mendekati level support krusial beberapa hari ke depan akan menjadi ujian penting untuk menentukan apakah aset ini mampu bertahan atau justru harganya akan jatuh semakin dalam, teman-teman. Kemudian untuk indikator Directional Movement Index DMI pada grafik P-Network, ini kalau kita lihat di sini, ini memperlihatkan lonjakan ADX ke 34,99 dari 25,1 hanya dalam sehari, yang menandakan intensitas tren yang kian menguat, teman-teman. Jadi sebagai informasi, ADX atau Average Directional Index ini tidak menunjukkan arah tren tetapi mengukur seberapa kuat pergerakannya. Adapun nilai di atas 25 ini
menunjukkan tren yang solid, sementara untuk level di atas 30 menegaskan adanya tren yang berkelanjutan, teman-teman. Kemudian dengan ADX hampir menyentuh angka 35, maka P-Network telah memasuki zona tren yang signifikan dan penting untuk mengidentifikasi kemana arah pergerakan dari P-Network, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, saat ini untuk directional indikator untuk tekanan jual melonjak ke 31,55 dari sebelumnya 25,31, sedangkan untuk D1 plus ini indikator tekanan beli susut menjadi 9 yang awalnya 15,59, teman-teman. Jadi melebarnya jarak di antara keduanya menjadi sinyal jelas bahwa tren bearish atau banyaknya orang yang menjual itu hari ini masih dominan, teman-teman. Dan hal ini selaras dengan ulasan seorang analis yang membedah alasan mengapa hingga hari ini CoinP belum juga listing di Binance dan Coinbase, teman-teman. Kemudian meskipun ADX mengindikasikan tren yang semakin kokoh, menurunnya D1 plus bersamaan dengan kenaikan D1 minus menegaskan bahwa kendali masih sepenuhnya berada di tangan seller, teman-teman. Jadi jika tidak ada perubahan tren dalam waktu dekat, P-Network bisa terus tertekan lebih dalam jangka pendek, teman-teman. Kemudian kita melihat indikator lainnya yang bernama Chaikin Money Flow atau CMF. Untuk P-Network ini terjun ke level minus 0,23. Ini kalau kita lihat gambar ini, teman-teman, ini merosot tajam dari level 0 yang masih bertahan 2 hari yang lalu. Jadi CMF adalah indikator berbasis volume yang mengukur tekanan beli dan jual dalam periode tertentu, biasanya 20 atau 21 hari, teman-teman. Jadi nilai di atas 0 menandakan akumulasi tekanan beli, sedangkan angka di bawah 0 mencerminkan distribusi atau tekanan jual, teman-teman. Jadi semakin jauh dari titik 0, maka semakin kuat pula tekanannya ke arah tersebut. Jadi dengan CMF yang sekarang nangkring di angka minus 0,23, posisi terendah sepanjang sejarah P-Network, ini mengindikasikan arus keluar modal yang masif dan berkelanjutan, teman-teman. Kemudian apakah P-Network akan jebol ke bawah 0,7? Jadi grafik harga P-Network saat ini menunjukkan bahwa level support krusial itu berada di angka 0,718 yang sejauh ini masih mampu menopang tekanan jual, teman-teman. Jadi kita lihat di sini. Kemudian jika level ini tumbang, maka P-Network beresiko merosot tajam ke 0,62 yang akan menjadi harga terendah sejak 21 Februari, teman-teman. Di sisi lain, bila P-Network mampu membalikkan keadaan dan kembali menarik minat beli, maka resisten pertama yang perlu dihadapi adalah 1,05 US dollar. Jika level ini ditembus, peluang untuk rally lebih lanjut ke 1,23 US dollar semakin terbuka. Selanjutnya, andai kata momentum bullish berhasil dikembalikan, harga bahkan bisa melonjak ke 1,79 US dollar, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi dari media yang bernama BN Crypto. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang analisa teknikal dari media ini? Apakah CoinP akan amblas ke 0,62 atau bisa kembali naik ke angka 1,79, teman-teman? Nah, untuk jawabannya itu silakan teman-teman komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.